Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mata Lensa 2188 dan dalam episode Jalan dan Makan. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk mendaki sebuah gunung yang ada di Kediri, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Ya, kita akan mendaki Gunung Kelut. Tapi jangan khawatir, untuk pendakian kali ini kita tidak akan capek karena kita akan menggunakan jasa ojek. Oke, jadi ketika tadi kita pakai kendaraan, kita turun di parkiran, kemudian udah disambut sama abang-abang ojek ya. Karena abang ojek ini sudah ada di pintu arah ke Gunung Kelut. Jadi di sini kita bisa sewa atau kita bisa menggunakan jasa ojek Gunung Kelut dan cukup banyak ojeknya di sini teman-teman. Dan kendaraan yang digunakan rata-rata sih Honda GL Pro atau Honda GL Max, dan memang motor ini sudah terkenal bandel untuk melaju di jalanan menanjak, jadi cukup ampuh lah untuk melibas tanjakan yang ada di Gunung Kelut. Oke, kita lihat jalanan ke Gunung Kelut sangat mulus ya. Untuk kategori jalanan di gunung ini sangat bagus teman-teman. Aspalnya juga tebal dan hampir tidak ada lubang. Di kiri kanan kita bisa lihat pemandangan gunung yang cukup keren. Ini kita sekarang melewati batas kendaraan roda 2. Jadi kalau teman-teman pakai roda 2 itu bisa naik sedikit dibandingkan kalau pakai mobil ya. Tapi batasnya di sini. Kemudian kalau teman-teman mau ke atas lagi harus turun dari motor dan berjalan kaki atau bisa menyewa ojek. Dan untuk sewanya sendiri kalau dari bawah, dari parkiran mobil itu kita dikenakan biaya 40.000. Sedangkan kalau kita naik ojeknya dari parkiran motor itu biayanya adalah 30.000. Dan itu adalah biaya untuk pulang pergi ya. Jadi bukan sekali jalan tapi adalah biaya untuk pulang pergi. Oke, kita lihat pemandangan yang cukup keren ini teman-teman. Di sebelah kiri dan kanan jalan kita lihat sebenarnya berjurang ini ya. Dan tapi lihat jalannya, udah kayak jalan tol ini kan, mulus banget dengan cor-coran beton yang cukup kuat saya rasa. Dan mudah-mudahan jalanan ini awet ya. Oke, viewnya keren banget. Depan itu adalah tampak kabut yang menyelimuti beberapa punggung gunung sehingga kelihatan makin syahdu. Jarak antara parkiran mobil sampai ke puncak kira-kira ya sekitar 4 sampai dengan 5 km. Jadi kalau teman-teman yang nggak biasa jalan kaki, apalagi jalanannya menanjak, pasti akan merasa sangat capek. Tapi jangan khawatir, dengan adanya ojek di gunung ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk bisa sampai ke puncak Gunung Kelut, sampai ke kawahnya Gunung Kelut, dan dengan harga yang tidak terlalu mahal ya tentunya. Oke, di sebelah kiri kita tampak bukit dan sebelah kanan sebelah kanan kita kelihatan sabana ya. Dan jalanan ini kita sudah hampir sampai ke kawah.
perjalanannya sudah sedikit tidak mulus, tetapi masih enak untuk dilalui oleh motor. Kita nggak perlu pilih-pilih jalannya karena masih ya cukup mudah lah, cukup gampang untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. Dan kita lihat banyak juga orang-orang yang tertantang untuk jalan kaki dari parkiran tadi sampai ke kawah. Udara di Gunung Kelut ini sangat sejuk ya. Meskipun sebenarnya ketinggian gunung sendiri tidak terlalu tinggi karena hanya di 1731 meter di atas permukaan laut. Tapi cuaca hari ini memang agak mendung sehingga ya lumayan cukup dingin. Di depan kita ini ada sebuah terowongan yang akan mengantarkan kita menuju ke kawah Gunung Kelut. Keren sekali ini ya teman-teman, di puncak gunung ada sebuah terowongan. Dan ini katanya fungsinya sih sebenarnya untuk mengalirkan lahar gitu ketika terjadi letusan gunung. Dan akhirnya di ujung terowongan kita bisa melihat ke depan. Ini adalah Gunung Kelut, puncak Gunung Kelut dengan view kawah gunung yang berwarna hijau. Keren sekali teman-teman. Gunung Kelut adalah sebuah gunung berapi yang hingga saat ini masih tergolong sebagai gunung berapi aktif. Dan secara geografis letak gunung ini berada di perbatasan antara Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Malang. Namun secara administratif, gunung ini adalah milik pemerintah Kabupaten Kediri. Lokasi Gunung Kelut sekitar 45 km sebelah timur dari pusat kota Kediri. Dan gunung ini merupakan salah satu gunung yang paling aktif di Indonesia. Sejak tahun 1000 Masehi, Gunung Kelut ini terhitung sudah meletus lebih dari 30 kali dengan letusan yang cukup besar ya. Letusan terakhir Gunung Kelut terjadi di tahun 2014. Sejak abad 15, letusan Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Dan letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa. Yang menjadi khas dari Gunung Kelut ini adalah adanya danau kawah pada kondisi letusan. Danau kawah dari Gunung Kelut dapat menghasilkan aliran lahar dalam jumlah yang cukup besar dan membahayakan penduduk di sekitar. Letusan Freatik Gunung tahun 2007 memunculkan kubah lava yang semakin membesar
dan menyumbat permukaan danau sehingga Danau Kawah nyaris sirna, menyisakan genangan kecil seperti kubangan air. Kubah lava ini kemudian hancur pada letusan besar di awal tahun 2014. Dan puncak-puncak yang ada sekarang merupakan sisa-sisa dari letusan besar masa lalu yang meruntuhkan bagian puncak purba. Dinding di sisi barat daya gedung terbuka sehingga kompleks kawah membuka ke arah itu. Puncak Kelut adalah yang tertinggi berposisi agak di timur Laut Kawah. Dan puncak-puncak lainnya adalah Puncak Gajah Mungkur di sisi barat dan Puncak Sumbing di sisi selatan. Oke teman-teman, demikian perjalanan kita hari ini ke puncak Gunung Kelut. Semoga perjalanan hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan pasti cintai Indonesia, cintai negeri kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sini katanya nih. Foto dari sini.